Halo, welcome back to my channel. Saya Miss Lim. Di sini saya akan membagikan tips dan trik untuk menjawab soal UKPPG tentang SJT ya teman-teman ya. Situational Judgment Test atau situasi kerja sederhana di dalam pekerjaan ya teman-teman ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan soal dari aku. Yang sudah subscribe saya doakan semoga dimudahkan, dilancarkan dan lolos UKPPG-nya di tahun ini. Amin Allahumma amin. Kita sekarang bahas soal SJT ya teman-teman ya. Langsung saja untuk soal yang pertama. Peserta didik sekolah dasar saat ini menghendaki kebebasan belajar, menyukai hal baru yang praktis serta rentang perhatian pendek. Untuk membantu peserta didik supaya dapat belajar sesuai dengan karakteristik tersebut, maka hal yang tepat dilakukan guru adalah A. Proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. B. Guru berupaya untuk mengganti buku cetak dan buku elektronik. C. Menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. D. Guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka agar peserta didik dapat belajar di rumah. E. Model pembelajaran yang satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar dalam belajar penemuan. Jadi di sini kan peserta didik itu menghendaki kebebasan belajar ya teman-teman. Kebebasan itu bukan berarti tidak belajar ya. Terus kemudian menyukai hal yang baru yang praktis serta rentang perhatian pendek ya teman-teman ya, untuk membantu peserta didik supaya belajar sesuai dengan karakteristik ya tersebut, maka hal yang tepat dilakukan oleh guru. Untuk opsi yang A, proses pembelajaran guru dilakukan dengan mengemas materi pembelajaran ke dalam topik-topik kecil. Nah, ini bagus ya teman-teman ya, dengan mengemas materi pembelajaran ke topik-topik kecil ya. Mereka itu kan menghendaki kebebasan belajar, bukan berarti tidak belajar ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A bagus ya teman-teman. Untuk opsi yang B, guru berupaya untuk mengganti buku cetak dan buku elektronik. Nah, ini buku cetak ya. Buku cetak dengan buku elektronik ini kurang efektif ya teman-teman, kurang tepat yang dilakukan oleh guru ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, menambah materi pembelajaran berupa bacaan agar peserta didik dapat membaca materi. Nah, ini malah menambah pembelajaran berupa bacaan ya teman-teman. Kita skip saja karena kalau ditambah malah mereka tidak menyukai ya teman-teman ya, maksudnya malah menyepelekan ya. Padahal peserta didik adalah menghendaki kebebasan belajar ya teman-teman ya, bukan menambah materi pembelajaran ya. Skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. Nah, ini malah guru mengurangi jam pelajaran dan tatap muka. Kita skip saja, bukan itu yang kita kurangi ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Opsi yang E, model pembelajaran satu-satunya dilakukan oleh guru ketika peserta didik belajar dan belajar penemuan. Nah, ini model pembelajaran yang satu-satunya. Nah, satu-satunya ini kayak kekurangan ide ya teman-teman. Kalau kita belajar model pembelajaran satu-satunya, skip saja untuk opsi yang E. Jawabannya paling tepat adalah opsi yang A. Soal kedua, pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan karya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Jadi di sini itu adalah pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan karya ya teman-teman ya. Nah, ini produk karya seni rupa lah, berarti kalau ada produk itu berarti jawabannya produk ya teman-teman ya. Nah, sesuai maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat. Untuk opsi yang A, mengelompokkan. Kalau mengelompokkan itu bukan termasuk produk karya seni ya teman-teman. Kita skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, menyebutkan. Tidak ya teman-teman, langsung skip. Untuk opsi B, opsi yang C, menjelaskan sifat. Nah, kalau menjelaskan sifat itu tidak termasuk produk ya teman-teman, skip saja. Untuk opsi yang C. Opsi yang D, membedakan. Apalagi kalau membedakan, nah, kita skip. Untuk opsi yang E, membuat produk. Nah, kalau membuat produk ini iya ya teman-teman. Kalau produk karya seni rupa kan berarti membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan ya teman-teman ya. Membuat produk karya seni rupa ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E.
Soal ketiga, pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Untuk opsi yang A, di sini kan fakta ya teman-teman ya. Kita lihat untuk pertanyaannya, di sini kan pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan ada tujuan pembelajaran, terus kemudian mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis unggas ya teman-teman. Nah, pilihan strategi pembelajaran untuk penjelasan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Nah, berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya apa ya teman-teman? Udah pasti konsep ya teman-teman ya. Kenapa? Karena di sini sudah jelas bahwa ada tujuan pembelajaran, mendefinisikan, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Nah, terus kemudian untuk opsi yang A, kenapa salah? Fakta. Fakta ini bukan termasuk strategi pembelajaran ya teman-teman. Maksudnya bukan mencerminkan ragam pengetahuan jenis ya teman-teman. Untuk B, prosedur, bukan, itu bukan prosedur ya. Untuk yang C, keterampilan, apalagi kalau keterampilan. Kalau keterampilan itu adalah membuat karya ya teman-teman, membuat produk, nah seperti itu. Apalagi untuk yang E, prinsip, bukan ya teman-teman ya. Jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal keempat, menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Mengembangkan kurikulum, D. Menyelenggarakan pembelajaran mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Di sini kan pertanyaannya itu kan menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, terus kemudian teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif ya teman-teman ya, dengan mengintegrasikan teknologi. Nah, ini termasuk kompetensi inti pedagogik pada aspek ini sudah jelas-jelas bahwa ini adalah penguasaan pada teori ya teman-teman ya, penguasaan teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Mana ya jawabannya seperti itu? Ini yang otomatis yang B ya teman-teman ya. Ini adalah termasuk kompetensi inti pedagogik pada aspek ya, karena di pertanyaannya itu kan menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi ya teman-teman ya. Itu termasuk kompetensi inti pedagogik ya teman-teman ya. Pedagogi pada aspek apa? Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran iya teman-teman ya. Untuk opsi yang E, berkomunikasi pada peserta didik, ini salah ya teman-teman, skip untuk opsi yang E. Jawaban yang paling tepat itu semuanya lebih bagus, yang lebih terstruktur itu adalah opsi yang B ya. Soal kelima, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba trial dan error, mencari dan menemukan keterangan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar, A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Jadi di sini itu ada siswa ya teman-teman ya. Para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk apa? Mengumpulkan data, membuat dugaan, hipotesis, mencoba-coba trial dan error, mencari dan menemukan keteraturan pola, menggeneralisasi atau menyusun rumus. Nah, ini beserta bentuk umum ya teman-teman ya, membuktikan benar tidaknya dugaan itu. Nah, jadi di sini hal ini merupakan penerapan teori apa teman-teman? Paling benar adalah di sini apa? Untuk opsi yang E ya teman. Kenapa? Karena di sini adalah konstruktivisme. Kenapa? Kenapa kok konstruktivisme? Karena kalau teori belajar ini itu kan menekankan siswa bahwa pembelajaran secara aktif ya teman-teman ya, membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan hanya menerima informasi secara pasif ya teman-teman ya. Nah,
Pengetahuan ini dianggap sebagai hasil konstruksi individu, bukan sesuatu yang sudah jadi dan siap ditransfer. Nah, gitu seperti itu ya teman-teman ya. Jawaban paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-6, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar stimulus dan balasan dari siswa respon. Yang dapat diamati, semakin sering hubungan bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya. Law of exercise, teori belajar dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Cybernetik, E. Konstruktivisme. Jadi jawaban yang paling tepat sesuai pembelajaran di atas adalah, kita lihat untuk opsi yang E dulu ya teman-teman. Kalau teori belajar itu adalah konstruktivisme, itu seperti berpusat pada kognitif ya teman, proses kognitif siswa dalam membangun makna dan pemahaman ya teman-teman, serta peran aktif guru. Nah, peran aktif guru itu bukan termasuk rangsangan di luar stimulus ya teman-teman. Untuk opsi yang E kita skip saja ya teman-teman. Opsi yang D, sibernetik. Apa itu sibernetik? Itu seperti pendekatan yang melihat belajar sebagai proses pengolahan informasi ya teman-teman, kalau teori belajar sibernetik. Nah, terutama ini menekankan pentingnya sistem informasi dalam proses belajar serta peran umpan balik. Nah, seperti itu. Nah, walau untuk opsi yang D ini skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C di sini ada humanistik, yaitu apa? Pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pentingnya memanusiakan manusia. Nah, maksudnya ini adalah teori ini berfokus pada proses belajar berpusat pada individu. Jadi tidak sesuai dengan pertanyaannya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Untuk opsi yang B di sini ada kognitif, yaitu apa itu kognitif teman-teman? Nah, teori pembelajaran kognitif ini itu berfokus pada bagaimana otak memproses informasi, bagaimana individu membangun pengetahuan mereka sendiri ya teman-teman ya. Berarti ini tidak sesuai ya teman-teman. Nah, proses belajar ini untuk opsi yang B kita skip ya teman-teman ya. Untuk opsi yang A, behaviorisme. Nah, behaviorisme ini apa teman-teman? Yaitu pendekatan dalam psikologi yang menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari interaksi antara stimulus atau respon ya teman-teman ya. Nah, teori behaviorisme ini berfokus pada hubungan antara lingkungan atau stimulus ya, sesuai ya teman-teman, dan respon yang ditunjukkan oleh individu. Nah, ini sesuai dengan pertanyaannya ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-7, dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. C. Sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. D. RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Jadi jawaban paling benar mana ya teman-teman? Dalam persiapan pembelajaran, seorang guru selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP ya teman-teman ya. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Nah, perbedaannya di antara keduanya adalah untuk opsi yang A, silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. Ini bagus sekali ya teman-teman. Memang ini sesuai dengan isinya ya. Tepat sekali untuk opsi yang A. Opsi yang B, silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan. Kita skip ya teman-teman ya, kurang efektif, tidak sesuai ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Nah, kita skip juga untuk opsi yang C. Opsi yang D, RPP dan silabus keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Nah, ini kita skip juga untuk opsi yang D. Opsi yang E, dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, evaluasi secara rinci. Kalau di dalam silabus itu, ini bukan di dalam silabus, tapi di dalam RPP ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal ke-8, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya, sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B.
berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. D. Susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jadi di sini masalahnya adalah guru menjumpai kebiasaan belajar siswa yang kurang tepat ya teman-teman. Contohnya adalah siswa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu opsi yang A, tunjukkan akibat dampak dari kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. Ini bukan langkah awal ya teman-teman, karena di sini ada akibat dan dampak. Ini bukan termasuk langkah awal ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, berikan kesempatan kepada siswa untuk mendiskusikan aspirasinya secara rasional. Nah, di sini adalah mendiskusikan aspirasinya secara rasional itu adalah bukan langkah awal yang tepat ya teman-teman ya untuk mengatasi kesulitan belajar siswa ya. Jadi untuk opsi yang B kita skip saja. Untuk opsi yang C, ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antar siswa di dalam kelas. Nah, di sini ada ciptakan iklim sosial yang sehat, ini juga tidak termasuk langkah awal ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, susun aturan dan batasan-batasan dalam proses pembelajaran. Di sini ada susun aturan, terus kemudian ada batasan-batasan. Ini juga tidak termasuk langkah awal ya teman-teman untuk mengatasi kesulitan belajar siswa. Nah, untuk opsi yang E, berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Nah, ini bagus ya teman-teman, ini termasuk langkah awal yang tepat ya untuk mengatasi kesulitan siswa dalam belajar ya teman-teman ya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang E. Soal ke-9, seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa lebih cenderung suka belajar dalam kelompok. Jadi di sini tuh masalahnya adalah guru itu menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya itu rendah ya teman-teman ya. Terus kemudian hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena untuk opsi yang A, suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. Ini bukan termasuk penyebab utama ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang A. Opsi yang B, siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. Ini bukan ya teman-teman, ini bukan termasuk hal utama juga. Jadi skip saja untuk opsi yang B. Opsi yang C, siswa mendapat bimbingan belajar dari orang tua. Kalau siswa mendapat bimbingan belajar dari orang tua, ini adalah membuat motivasi belajar siswa dan prestasi belajar siswa itu meningkat ya teman-teman, bukan rendah ya. Jadi ini bukan hal utama ya. Jadi skip saja untuk opsi yang C. Opsi yang D, pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu. Nah, ini masuk ya teman-teman ya. Kurang menghargai perbedaan individu. Jadi ini adalah hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah siswa ya. Ini bagus untuk opsi yang D. Kita bandingkan dengan opsi yang E, siswa lebih cenderung suka belajar dalam kelompok. Kalau siswa suka belajar dalam kelompok, ini malah menyebabkan belajar tingkat ya. Maksudnya itu belajar lebih tinggi ya teman-teman, bukan malah lebih rendah kalau siswa lebih cenderung suka belajar dalam kelompok. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D. Soal ke-10, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP mencakup sekurang-kurangnya A. Kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, metode pembelajaran, strategi pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. B. Identitas mata pelajaran, standar kompetensi dasar, materi ajar, model pembelajaran, metode pengajaran. C. Standar kompetensi dasar, metode pengajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah pembelajaran, tes hasil belajar, dan kunci jawaban tes. D. Identitas mata
pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, model pembelajaran, media sumber belajar, langkah pembelajaran, dan penilaian hasil belajar. Identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pembelajaran, penilaian hasil belajar. Nah, ini yang sesuai dengan Permendikbud RI nomor 22 tahun ya, tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai dengan Permendikbud mencakup sekurang-kurangnya yang mana teman-teman? Yang paling tepat itu adalah opsi yang E ya teman-teman ya. Yang paling tepatnya ini E ya, identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajaran, materi ajar, media sumber belajar, langkah pelajaran, dan penilaian hasil belajar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi yang